Investor, siap-siap harga emas akan secerah kilauannya. Pada 4 April, harga spot emas dunia memiliki loncatan yang cukup tinggi, 2,3% dalam sehari, dari 1978 menuju 2024 USD per troy ounce, hingga mencapai all-time high atau titik tertinggi sepanjang waktu pada level 2031 USD per troy ounces. Kenaikan pada 4 April ini salah satunya dipicu oleh rilis data ekonomi Amerika yang di bawah perkiraan. Rilis data JOLTS Job Opening yang kondisi aktualnya sebesar 9,9 juta di bawah forecast sebesar 10,4 juta. Kondisi yang lebih rendah dari perkiraan, bahkan terendah dalam 2 tahun terakhir pada bulan Februari. Secara teori, akan menjadi faktor pelemahan nilai tukar USD. Namun tidak terjadi pelemahan dolar indeks pada tanggal tersebut, dikarenakan rilis data tersebut sebenarnya merefleksikan kondisi pada bulan Februari. Lalu bagaimana kaitannya dengan kenaikan harga emas? Pasar membaca indikator data JOLTS Job Opening sebagai proksi dari situasi ekonomi Amerika Serikat. Pada saat belum muncul beberapa bank failure saja, kondisi ekonomi Amerika Serikat tidak dalam kondisi yang kuat. Ditambah lagi dengan kondisi ketidakpastian dalam aspek lainnya yang saat ini bermunculan. Oleh karena itu, pasar merespon dengan mengambil posisi pada instrumen emas sebagai aset safe haven, sehingga harga emas kemarin menyentuh all-time high. Terbukti telah menyentuh all-time high, harga emas ke depan akan cerah. Setidaknya ada beberapa faktor yang makin kesini perlahan terlihat jelas. Beberapa katalis yang dapat berpotensi untuk kenaikan harga emas lebih lanjut dan memiliki prospek yang cerah. Katalis pertama adalah tren dedolarisasi. Pada pidato mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengingatkan US currency is crashing and will no longer be the world standard. Semenjak akhir Perang Dunia Pertama, US dollar telah menjadi mata uang dunia dan dimulai sejak 1970-an, minyak mentah dan komoditas lainnya termasuk emas telah diperdagangkan secara global menggunakan dolar. Ekonomi dunia pun didominasi oleh negara-negara maju yang termasuk ke dalam G7. Berdasarkan data IMF, Bloomberg, dan US Global Investor, untuk pertama kalinya porsi GDP negara G7 berada di bawah GDP negara berkembang yang diwakilkan oleh BRIC, terutama China dan India. Selain itu, saat ini terdapat peningkatan porsi komoditas yang diperdagangkan dalam mata uang selain dolar. Minggu lalu, China melakukan transaksi perdagangan liquid natural gas atau LNG dengan Prancis menggunakan yuan. Untuk pertama kalinya sebagai upaya China untuk menyebarluaskan pengaruh ekonominya ke seluruh dunia. Ditambah lagi, semenjak invasi Rusia ke Ukraina dan sanksi internasional yang mengikuti, berdasarkan berita di Kitco, reserve currency Rusia secara de facto adalah yuan. Jika dilihat di Indonesia, upaya dedolarisasi sudah dilakukan dengan program local currency system, terutama dengan negara-negara di kawasan ASEAN. Tren dedolarisasi akan bermanfaat bagi emas yang secara umum ditransaksikan dalam dolar. Sekarang, emas diperdagangkan menyentuh all-time high di beberapa mata uang dan akan menyentuh titik tertinggi dalam USD ketika dolar mengalami devaluasi. Selanjutnya, katalis yang kedua adalah potensi akselerasi krisis likuiditas perbankan Amerika Serikat. Seperti yang telah dijelaskan pada video sebelumnya, rentannya kondisi perbankan Amerika Serikat, terutama terhadap keputusan tingkat suku bunga The Fed, ditambah dengan tekanan unrealized loss sebesar 620 miliar dolar sebagai dampak dari kolapsnya beberapa bank yang cukup besar, kepercayaan nasabah yang mendepositokan uangnya di bank menurun drastis. Masyarakat dan perusahaan menarik dananya secara bersamaan dalam waktu yang bersamaan. Bank di US akan mengalami permasalahan likuiditas diakibatkan nilai unrealized loss yang besar ditambah dengan penarikan dana nasabah secara bersamaan. Seiring dengan cadangan dana yang turun, kemampuan bank untuk melakukan aktivitas kredit ke masyarakat dan bisnis akan memperlambat ekonomi bahkan lebih dibandingkan kenaikan tingkat suku bunga The Fed. Selanjutnya, di tengah kondisi ini, apa yang dilakukan oleh The Fed? Pada 19 Maret yang lalu, The Fed melakukan liquidity swap dengan beberapa bank sentral. Namun jika hal tersebut dinilai kurang efektif, maka jalan akhir adalah dengan mulai melakukan siklus quantitative easing yang akan mendepresiasi nilai mata uang dolar sehingga emas kembali diuntungkan. Emas telah mendapat konsensus positif dari berbagai analis. Kenaikan harga emas sebagai dampak dari rentannya kondisi perbankan US juga terlihat jelas. Demand dari central bank di berbagai dunia juga bertumbuh, sehingga harga emas cepat atau lambat akan secerah kilauannya. Selanjutnya, bagaimana dengan harga emas antam logam mulia minggu ini? Perlahan, harga emas logam mulia mengalami kenaikan mengikuti pergerakan harga emas spot dunia. Bagaimana update pergerakan emas di minggu depan? Stay tuned for the next video.